Nabi Khidir ikut takziah dan menjaga jenazah Rasulullah dari kejahatan iblis. Benarkah demikian? Baiklah, kembali hadir di hadapan Anda informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi Anda dalam episode kisah Nabi Khidir menjaga jenazah Rasulullah dari kejahatan iblis saat pemakaman. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi, pada usia 63 tahun. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, dan Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada, sebagian bertanda bahwa umur Rasulullah hidup di dunia tidak lama lagi. Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan lagi bertemu dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Selanjutnya, Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar, seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan, kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Ketika ajal Rasulullah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, 'Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagian pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bila ajal engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, dan ke Jannatul Ma'wa, serta ke Arsyillah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengkafani engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamania." Kami pun bertanya, "Siapakah yang akan mensolatkan di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Rasulullah pun bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang lahat kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku, Jibril alaihissalam,
kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua. Dalam kitab Durratun Nasihin, Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kubawi dikatakan, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu, sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk dimandikan. Namun tiba-tiba muncullah suara gaib yang terdengar dari sudut rumah, dan suaranya sangat keras. Janganlah kalian memandikan Muhammad, sebab dia suci dan mensucikan. Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, "Siapakah kamu? Sungguh Nabi telah menyuruh kami memandikan jenazahnya." Kemudian tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya yang berkata, "Wahai Ali, mandikanlah jenazah Rasulullah, karena sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis, karena dengki kepada Nabi Muhammad dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan." Sahabat Ali lantas berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahu bahwa itu adalah iblis. Siapakah sebenarnya engkau?" tanya sahabat Ali. Seruan kedua menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW." Ternyata Nabi Khidir alaihissalam ketika itu ikut bertakziah atas wafatnya Rasulullah SAW. Di waktu itu pula iblis datang membujuk sahabat Ali agar tidak usah memandikan jenazah Rasul. Namun atas petunjuk Nabi Khidir alaihissalam, akhirnya sahabat Ali mantap dan yakin untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW. Sahabat Ali lantas memandikan jenazah Rasulullah, sedangkan Al-Fadl ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid mengguyurkan air. Sementara malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, kemudian jenazah Rasulullah SAW pun dikafani. Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan, dikafani, dan disolati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Jenazah Rasulullah SAW dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berdiri di atas kubur Nabi SAW dan berkata, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia, sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang yang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka." Ibnu Rajab mengatakan, saat Rasulullah wafat, kaum muslimin tercengang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri. Ada pula yang tidak bisa berkata-kata. Ada yang tidak mau lagi bertinggal di Madinah, seperti Bilal bin Rabah. Bahkan ada yang meminta kepada Rasulullah agar matanya dibutakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia hanya ingin orang yang terakhir ia lihat adalah Rasulullah, ialah Abdullah bin Zaid. Dan ada yang mengingkari kematian Rasulullah, seperti halnya
Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, ketika Rasulullah wafat, muncullah kemunafikan di berbagai wilayah. Sebagian orang Arab murtad, serta orang-orang Yahudi dan Nasrani mengangkat pemimpin mereka. Kaum muslimin ketika itu laksana kambing yang kehujanan di malam hari dan musim dingin karena kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah Azza wa Jalla menyatukan mereka dengan kekhalifahan Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya membuat sedih keluarga dan seluruh kaum muslimin, namun seluruh alam dan seisinya juga ikut bersedih. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lembut, berakhlak mulia, tentu sangat dirindukan dan tidak akan tergantikan di dalam hati para pencintanya, dan syafaatnya sangat diharapkan umatnya di akhirat kelak. Semoga kelak kita senantiasa dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di sini. Nantikan kisah-kisah menarik pada episode yang berbeda.